Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dua warga Yaukimo tewas diserang kelompok kriminal bersenjata. Puluhan siswa pingsan saat ikut upacara Hari Pendidikan Nasional di Merauke. Raih pengunjung terbanyak, Biro SCTV Indosiar Papua mendapat penghargaan dalam SSJ Awards tahun 2023. RSUD Merauke Rabu kemarin ramai dikunjungi calon anggota legislatif untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat untuk berlaga dalam Pileg 2024 mendatang. 540 caleg menjalani cek kesehatan yang sudah ditentukan pihak rumah sakit, diantaranya pemeriksaan fisik dan kondisi kejiwaan. Kita masih belum tahu secara keseluruhan, tetapi diperkirakan untuk kabupaten sekitar 540 dan dari provinsi sekitar 600. Jadi kemungkinan bisa sekitar 1.000-an lah. Yang diperiksa dari sisi jasmani yaitu pemeriksaan fisik, foto ronsen, EKG, dan pemeriksaan lab darah rutin dan urin lengkap. Gitu. Nanti yang ada pemeriksaan rohani akan ditangani langsung dari RSC Apipura. Mereka per satu orang itu dibebani biaya pemeriksaan kesehatan berapa, Dok? Kalau nggak salah sekitar 2,2. 2,2. 1,3 itu untuk rohani, 800 sekiannya untuk yang jasmaninya. Pemeriksaan kesehatan ini akan berlangsung selama 3 hari dan khusus untuk pemeriksaan kejiwaan, para caleg akan didatangi dokter khusus yang didatangkan dari Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Stok kebutuhan pokok di Pasar Hamadi Kota Jayapura melimpah. Sementara harga juga terpantau masih stabil, bahkan sebagian bahan pokok harganya turun. Beras medium di Pasar Hamadi dijual Rp12.000 per kilogram. Minyak goreng curah dijual Rp20.000 per liter. Minyak goreng minyak kita dijual Rp14.000 per liter. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi pasar tradisional di Kota Jayapura untuk melihat langsung stok dan harga bahan kebutuhan pokok yang sempat naik saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, diantaranya dengan memantau langsung harga dan pasokan di pasar-pasar. Barangnya banyak, tersedia, harga stabil. Ya, memang bawang lebih mahal dari Jawa karena datangnya dari Surabaya. Bawang 50.000 tadi rata-rata, bawang putih 40, ya. Karena ambilnya dari Surabaya. Cabai 60 di sini, ya. Tapi di sini harga ini stabil. Beras 51,52 per bulog, ya. Telur 1 papan 65. Gitu. Jadi di sini harganya stabil. Amin, dalam rangka tujuan barangnya banyak. Tujuan utama kunjungan ini apakah ya, ngecek harga. Inflasi atau apa? Iya, ngecek harga, ketersediaan, ya. Pemerintah juga akan terus menggelar pasar murah sehingga mengurangi beban warga. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kita kenal dan hargai perjuangannya sebagai... Untuk kali kedua, Local Content Development SCTV IVM menggelar SSJ News Awards. Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, SSJ News Awards 2023 diikuti 20 daerah di seluruh penjuru negeri. Selama setahun terakhir, kinerja biro di masing-masing daerah dinilai dan diapresiasi lewat ajang ini. Ada 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Untuk narator terbaik dimenangkan SSJ News Mataram, SSJ News Padang, dan SSJ News Aceh. Lalu kategori penyuntingan dan grafis terbaik oleh SSJ News Lampung, SSJ News Mataram, dan SSJ News Jambi. Juara keragaman konten, SSJ News Lampung, SSJ News Bali, dan SSJ News Yogyakarta.
Koresponden terproduktif diraih Arif Nur SSJ News Semarang, Zainal Arifin SSJ News Bandung, dan Tommy Iskandar SSJ News Surabaya. Selanjutnya kategori jurnalisme berdampak dimenangkan SSJ News Padang, SSJ News Kalimantan Timur, dan SSJ News Bangka Belitung. Dan SSJ News Lampung menyambut kategori utama SSJ News Terbaik 2023. Juara SSJ News Terbaik tahun 2023 adalah SSJ Lampung. Lampung. Aduh, Lampung benar-benar ya tahun ini. Kami tim yang solid, Bu Bimret, Bu Lita, Pak Produser. Kami dari 2018 berdiri, orangnya inilah, nggak pernah berganti. Tak hanya sebagai teman kerja, kami di sini sudah kakak adik. Dan alhamdulillah tahun ini membuahkan hasil. Kerja keras kawan-kawan, kita diakui oleh tempat kita bekerja sebagai yang terbaik. Terima kasih. Ajang apresiasi kepada SSC dan Biro Daerah ini diharapkan bisa mendorong produksi berita berkualitas untuk pemirsa SCTV dan Indosiar. Bapak Ibu semuanya, berbagai kategori yang nanti dilombakan, ini adalah berbagai aspek yang harus kita jaga dan wujudkan bersama. Tadi sekilas saya lihat di rundown ya, ada kategori kreativitas, kemudian impact atau dampak, digitalisasi, dan lain sebagainya. Semoga hal-hal ini menjadi pengingat dalam memproduksi siaran Bapak Ibu sehari-hari, dan semoga membuat teman-teman SSJ News di seluruh Nusantara semakin gigih berkarya dan semakin bangga bersinergi bersama SCTV dan Indosiar. Tak ketinggalan, apresiasi SSC Digital diberikan kepada SSJ News Papua. Meski digelar secara hybrid pada 17 April lalu, acara ini diramaikan dengan belasan video kreatif SSJ daerah dan acara hiburan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.